Warga Jalan HM Yusuf 3, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat resah dengan aksi tebar paku yang dilakukan seorang bocah laki-laki. Dalam rekaman CCTV warga tampak jelas seorang bocah laki-laki berjalan kaki seorang diri sambil menyebar paku yang dibawanya. Saat kejadian tidak ada warga yang melihat secara langsung. Aksi tebar paku ini sendiri baru diketahui setelah adanya sejumlah kendaraan yang mengalami kempes ban. Ini enggak, baru kemarin. Ini baru kemarin aja, baru ketahuannya. Tapi waktu itu memang sempat ada warga juga sering kempes mulu itu bannya gitu kan. Ya, cuman ya enggak begitu. Enggak tahu kenanya di sini apa di mana gitu, kita enggak paham gitu kan. Belum diketahui aksi sebar paku ini sengaja dilakukan si bocah atau ada orang lain yang meminta si bocah melakukannya. Aksi tebar paku ini masih dalam penanganan aparat Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, jalur ganda rel kereta api antara stasiun Karanggandul dan Karangsari terdampak longsor dan tidak bisa dilewati. Sementara itu, jembatan penghubung antar dusun di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, putus setelah diterjang banjir bandang. Tutup rapet total. Jalur ganda rel kereta api kilometer 340 antara stasiun Karanggandul dan Karangsari ini terdampak longsor Senin dini hari. Peristiwa longsor terjadi akibat curah hujan tinggi. Longsor susulan terjadi dan menutup kedua jalur. Tim gabungan KAI Daop 5 Purwokerto sedang melakukan penanganan. Dan untuk sementara waktu 2 jalur kereta belum dapat dilalui. Sampaikan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api atas terganggunya perjalanan kereta api karena ada jalur kereta api yang terdampak longsor karena hujan yang cukup deras, intensitasnya dari tadi malam hingga dini hari tadi pagi. Hingga kini yang terdampak adalah kereta api Bima relasi Surabaya Gubeng Gambir. Sementara itu, sebuah jembatan menghubung antar dusun di Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur, putus setelah diterjang banjir bandang Sungai Tidul. Putusnya jembatan sepanjang 45 meter ini terekam video amatir warga. Ambruknya jembatan menghambat aktivitas warga karena mereka harus memutar lebih dari 3 km untuk keluar dusun. Peristiwa banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak kemarin. Jam 3, itu banjir terlalu besar. Ya bisa dikatakan banjir bandang ini. Itu waktu itu hujan juga? Hujan diiringi hujan, sebelum banjir itu dari selatan itu hujan sangat lebat sekali. Pihak pemerintah desa setempat sudah melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah kabupaten dan berharap jembatan bisa segera diperbaiki. Dari Banyumas, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga terjebak banjir akibat luapan air sungai Batang Panapa dan Batang Pigariang di Sumatera Barat. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir menggunakan seutas tali untuk menyeberang melawan derasnya arus sungai Batang Pigariang. Warga terpaksa mengungsi setelah kurang lebih 167 unit rumah terendam dan 6 diantaranya dilaporkan rusak. Petugas juga melakukan penyisiran ke rumah warga melakukan perahu karet dan tali. Dalam upaya tangkap darurat ini, semua potensi yang ada telah dikerahkan untuk membawa warga ke lokasi yang lebih tinggi dan aman. Sampai saat ini korban belum tidak ada. Untuk korban baik luka ringan, luka berat dan yang meninggal tidak ada. Sebelumnya hujan deras membuat luapan air sungai sedalam lebih kurang 150 cm merendam pemukiman. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pagar lapangan Pondok Pesantren Atakwin di Desa Bukit Karangasem Bali longsor. Longsoran menimpa 3 santriwati yang sedang menampung air hujan di depan asrama. 1 meninggal dunia, 2 lainnya luka-luka. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karangasem Bali membuat tanah longsor di sebuah pondok pesantren di Desa Bukit Karangasem Bali.
Akibat kejadian ini, 3 santriwati yang sedang menampung air di bawahnya tertimbun material longsor. Naas, 1 santriwati meninggal dunia tertimbun. Sementara 2 korban lainnya mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Saat kejadian ketiga korban itu lagi nampung air. Karena di sini kan sudah hampir 5 bulan kredit air. Jadinya Korban meninggal dibawa ke rumah duka di Desa Musi, Buleleng. Sedangkan 2 korban luka masih dalam perawatan intensif di RSUD Karangasem. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Kita ke Goa, Sulawesi Selatan, pemirsa. Kawanan geng motor menyerang warga menggunakan busur dan anak panah. Akibat penyerangan tersebut, seorang bocah terkena busur di wajah. Penangkapan 2 dari puluhan pelaku penyerangan berlangsung dramatis dan sementara itu, polisi juga berhasil menangkap 6 pelaku penyerangan yang mengakibatkan 3 warga terkena anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua remaja yang diduga pelaku penyerangan berhasil ditangkap petugas kepolisian Polsekta Somba Opu usai melakukan penyerangan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 4 anak busur yang digunakan saat menyerang warga. Akibat penyerangan, seorang bocah terluka akibat busur panah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mulutnya apa dadanya ini kan? Mulutnya Pak, ini, pipi nih. Tapi ada berapa orang yang tadi kita lihat? Banyak Pak. Banyak? Iya. Nah motor? Motor. Dia cuma melepas saja busur baru lari? Lepas bus baru lari. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 10 orang. Sementara itu di tempat berbeda, polisi juga mengamankan 6 remaja yang diduga pelaku penyerangan yang mengakibatkan 3 warga terkena anak panah. Polisi menyisir lokasi tempat kumpul para tersangka di Jalan Bontobila, Kota Makassar. Sempat terlibat kejar-kejaran dengan para tersangka lantaran mereka mencoba kabur saat akan diringkus. Ke-6 tersangka tertangkap langsung digiring ke posko Resmo Polsek Panakukang guna menjalani proses pemeriksaan awal. Diketahui motif penyerangan karena balas dendam, lantaran sebelumnya salah satu rekan pelaku sempat dikeroyok oleh sekelompok remaja di sekitar TKP lokasi penyerangan. Dari kejadian ini menjadi pembelajaran bagi orang tua untuk selalu mengawasi buah hati mereka agar tidak terlibat dalam kegiatan yang melawan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga terekam CCTV memanjat pagar sebuah rumah makan di Padang untuk mencuri. Sementara di Banyuwangi, 2 warga negara asing menghipnotis kasir sebuah minimarket. Seorang ibu-ibu memanjat sebuah teralis besi dan memasuki sebuah rumah makan untuk mengambil uang yang berada di dalam sebuah kotak amal di salah satu rumah makan di daerah Pauh, Kota Padang. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini ternyata sudah dilakukan berulang kali dan pelaku selalu bisa melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap pihak kepolisian dari Polsek Pauh, ternyata pelaku mengalami gangguan kejiwaan hingga kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. 2 warga negara asing di kasir sebuah minimarket di Banyuwangi, Jawa Timur menggasak uang sebanyak 4 juta rupiah setelah menghipnotis kasir. Modusnya adalah tukar uang hingga kedua pegawai tak berdaya dan menyerahkan uang yang ada di dalam laci kasir kepada pelaku. Setelah aksi 2 WNA tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial, kini kasusnya dalam penanganan aparat kepolisian Polresta Banyuwangi. Viral di media sosial, sebuah video sekumpulan pemuda di Pati, Jawa Tengah membawa senjata tajam di jalanan dan meresahkan warga masyarakat. Diketahui aksi mereka hendak tawuran dengan kelompok pemuda lainnya. Tim Resmob Satreskrim dan Polsek Telogowungu Polresta Pati pun bertindak cepat dan berhasil mengamankan 10 pelaku. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus hingga mengagetkan warga yang berada puluhan kilometer dari gunung. Sementara di Jakarta, sejumlah rumah yang berada di permukiman padat penduduk terbakar diduga akibat korsleting listrik. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Gunung Merapi melatui
erupsi. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus. Dentuman letusan yang kuat terdengar hingga mengagetkan warga Bukit Tinggi yang berada puluhan kilometer dari gunung. Letusan Gunung Merapi juga memicu hujan batu dan pasir di daerah kaki gunung dan hujan abu melanda beberapa wilayah di kota Bukit Tinggi hingga Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Petugas diturunkan membersihkan tumpukan debu vulkanik erupsi Gunung Merapi. Upacara pemakaman mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Purnawirawan Doni Munardo akan digelar pagi ini di Taman Makam Pahlawan. Sebelumnya jenazah Doni telah dibawa dari rumah duka di wilayah BSD Tangerang menuju ke Mako Kopassus TNI AD. Mantan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 itu tutup usia pada hari Minggu sore di usia 60 tahun. Tidak menyelenggarakan. Ricuh pertandingan antara PSIS Semarang melawan PSS Sleman pada laga lanjutan kedua tim Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Kericuhan terjadi pada saat waktu injury time hingga pertandingan harus dihentikan. Kericuhan mewarnai laga antar PSIS Semarang melawan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kericuhan, pertandingan harus dihentikan saat laga memasuki masa injury time. Sejumlah penonton dari Tribun Barat melompati pagar batas penonton dan masuk ke lapangan. Kericuhan terjadi diduga akibat saling lempar antara kedua supporter di Tribun Barat dan Tribun Selatan. Kedua supporter saling lempar hingga membuat para pemain dan ofisial berlarian menyelamatkan diri. Kericuhan terjadi saat kedudukan 1-0 untuk tuan rumah PSIS Semarang. Kericuhan bisa diredam setelah aparat kepolisian dan panitia pertandingan menenangkan para penonton dan meminta untuk tidak turun ke lapangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Puluhan penggemar miniatur mobil atau diecast berkumpul di Semarang, Jawa Tengah untuk memamerkan koleksi mereka. Diecast ditampilkan di atas sebuah layout diorama dan bisa digerakkan dengan remote control sehingga tampak nyata. Sekilas tampak seperti nyata ya. Tapi tunggu dulu, ini adalah miniatur mobil atau diecast yang digerakkan dengan remote control di atas layout diorama. Sejumlah diecast ini merupakan koleksi dari puluhan penggemar miniatur mobil yang baru-baru ini dipamerkan di Semarang, Jawa Tengah. Pada momen ini, sebagian besar anggota membawa ragam koleksinya. Miniatur kendaraan mulai dari mobil, truk, hingga kapal ditampilkan penggemar diecast yang berasal dari berbagai daerah. Koleksi yang dimiliki mayoritas adalah buatan negara-negara Eropa, khususnya Jerman dengan harga kisaran ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Namun banyak juga anggota yang membuat sendiri miniatur mobil atau custom dan telah dipasarkan dengan omset yang lumayan tinggi. Hal ini karena banyak bentuk mobil lokal yang tidak dibuat oleh pabrikan Eropa. Kalau dari awalnya sih dari pabrikan dari luar ya, tapi lambat laun ada yang handmade ya, jadi anggota-anggota yang bikin-bikin sendiri. Diproduksi dan dijual juga. Sebulannya bisa dapat berapa? Kalau untuk omset naik turun ya. Kadang juga untuk saat ini saya ada orderan dari beberapa PT juga. Wah, bukan sekedar hobi dan kegemaran. Ternyata menyukai diecast juga bisa menghasilkan cuan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengenalkan durian lokal kepada masyarakat, kontes durian digelar di Dusun Sumingkir, Purbalingga, Jawa Tengah. Kontes durian menyedot perhatian warga dan pengunjung karena Dusun Sumingkir dikenal sebagai penghasil buah durian dari pohon yang berusia minimal 50 tahun. Para pecinta durian, mari merapat. Eits, tapi jangan ngiler ya. Di Dusun Sumingkir, Purbalingga, Jawa Tengah, kontes durian lokal digelar para petani durian.
Meski baru pertama kali digelar, namun kontes ini sukses menyedot ribuan penggemar buah durian dari berbagai daerah di Purbalingga. Kontes durian lokal diikuti 45 petani durian sekecamatan Rembang. Kontes durian digelar sebagai ajang mempromosikan Dusun Sumingkir sebagai sentra penghasil buah durian. Mayoritas warga merupakan petani buah durian dengan luas lahan yang ditanami durian mencapai 200 hektar. Buah durian dari Dusun Sumingkir terkenal dengan rasanya enak karena dipetik dari pohon yang usianya di atas 50 tahun. Saya sangat senang sekali, antusias dengan kegiatan ini. Masyarakat bisa mengenal bahwa durian di Desa Rembang itu cukup menarik untuk dibeli. Jadi ini dusun Sumingkir, desanya Bandar Barang. Nah di sini yang paling banyak populasinya. Kalau di sini sekitar 200-an hektar, tapi kalau ke Kecamatan Rembang itu ada sekitar 300 sampai 400 hektar. Selain kontes durian, dalam acara ini juga digelar bursa buah durian dengan harga yang menarik. Mulai Rp35.000 per buah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.